Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arogya pamalaba santuti paramang dhanang visasa paramang nati nibanang paramang sukang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Dipercaya adalah sanak keluarga kita yang terbaik. Nirvana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Kitab Suci Dhammapada, syair 204. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Dhamma, terimalah pengajari Dhamma saya. Semoga Anda semua berbahagia. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pagi ini saya bersama-sama dengan Anda sekalian. Dan mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa hadir karena memang karma yang belum memungkinkan. Saya memang menjanjikan hari Minggu yang lalu hadir di tengah-tengah Anda sekalian. Tetapi karma yang belum memungkinkan. Saya katakan karma itu apa? Niat sudah ada. Janji sudah diucapkan. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Saya merencanakan minggu lalu hari Rabu tanggal 13 ke Medan. Tiket sudah dibeli pakai Air Asia dan tidak bisa dibatalkan. Tetapi pekerjaan tidak memungkinkan untuk ditinggal. Sehingga tanggal 18 saya merencanakan ke Medan hari Rabu. Sehingga pada hari Minggunya saya bisa dengan Anda sekalian. Tapi apa mau dikata, namanya orang sudah tua ya, sudah mulai jompo barangkali ya. Pakai Air Asia, cetak, bolak-balik salah. Akhirnya masuk sen. Begitu sen ternyata berangkatnya tanggal 16 hari Minggu pagi. Matilah aku gitu. Sudah saya telepon kemari, cari nomor teleponnya dan mohon maaf. Jadi niat baik. Kalau sudah memang waktunya belum memungkinkan, ada saja jalannya tidak tercapai. Tetapi yang penting adalah kita punya niat apa tidak untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Soal terlaksana tidak terlaksana itu menjadi evaluasi kita. Apakah tidak terlaksanakan karena memang kondisi kita, kelalaian kita, atau kesengajaan. Karena itulah maka saya janjikan hari ini saya bisa, karena tadi kemarin sore saya kembali dari Medan jurusan Penang karena ada acara reuni keluarga ya. Karena keluarga saya sudah pada, kakak adik saya sudah tua-tua semua. Ya sekali tipu setahun sekali reunilah. Ya, reuni keluarga untuk supaya ada keakraban. Yang namanya piknik biasa, namanya mengumbar lidah. Makanan mulai tidak terkendali. Apalagi di Medan itu makanannya enak-enak ya, hojak ya, sama dengan di sini ya. Makanan macam-macam. Sehingga pada waktu di Pineng kita mendarat pertama, yang saya lihat, duh, kok banyak orang pakai kursi roda ke Pineng. Ada lagi pakai berangkar. Orang sudah terlena. Wah, sedangkan kami pergi ke Penang mau suka-suka. Dari situ kita bisa belajar bahwa sakit itu ada di depan kita. Setiap saat kita bisa sakit. Biasanya kalau kita itu lagi sehat, lupa sakit. Tetapi kalau sudah sakit, menghargai betapa hebatnya, betapa nikmatnya orang sehat.
itu pikiran pada waktu kami mendarat di Pineng. Baru hari kedua, panasnya sangat terik sekali, 40 derajat. Ya, sangat terik sekali. Akhirnya saya jatuh sakit duluan. Sehingga pada hari Selasa, saya putuskan saya tidak pergi kemana-mana, hanya tidur di hotel. Menikmati sakit itu seperti apa. Ternyata pengalaman yang saya peroleh bahwa kalau kita punya uang, bisa tidur di hotel yang nikmat. Kenikmatan itu tidak ada kalau kita lagi sakit. Mau makan enak, duit ada, kesempatan ada, kalau dimakan itu menjadi mual. Saya sakit panas, batuk, berat. Ya sekarang sudah cukup baik ya. Hanya 1 hari saya mengatakan saya tidak keluar hotel. Saya mau menikmati sakit. Karena sakit itu pasti datang. Tetapi kalau saya memaksakan diri untuk pergi menikmati suramadunya Pineng, ya, makan nasi kandar, apalagi makan macam-macam. Mungkin hari ini saya tidak bisa duduk di sini. Sakit itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Anda boleh punya harta banyak, tetapi kalau sudah sakit, harta itu tidak ada nilainya. Anda boleh punya bunga bank, uang harta yang berlimpah, punya perusahaan yang besar-besar, tetapi kalau sudah sakit, semuanya itu tidak ada nilainya. Hari ini juga bangsa Indonesia bergabung dengan meninggalnya Ibu Ani Habibie, istri Wakil Presiden. Pak Habibie orang yang terkenal di Jerman, sangat kaya raya, ya, pangkat ada, kepopulerannya ada. Tapi Ibu Habibie sakit berat sudah bertahun-tahun dan sudah menjalani 9 kali operasi. Sakit itu mahal. Waktu saya pulang ke Jakarta juga saya lihat ada orang dibawa ke Brankar, dibawa kembali ke Pineng. Ponakan saya mengatakan, no hope, sudah tidak ada harapan. Harapannya cuma satu, koit, artinya meninggal. Tidak ada harapan untuk hidup, tapi ada harapan untuk mati. Karena itu Sang Buddha mengajarkan, hidup itu tidak pasti. Rezeki tidak pasti. Jodoh tidak pasti. Tapi mati pasti. Memang kalimat ini memang tidak enak. Saya sering diolok-olok oleh teman-teman. Aduh Pak Endro, kalau ngomong selalu soal mati, soal mati. Kok ngomong soal yang enak lah, soal hidup. Ya sama dengan pada waktu kita hidup. Yang diomong itu adalah yang enak-enak. Kalau tidak enak itu tidak mau. Tapi yang tidak enak itu dipastikan akan hadir. Kenapa sih orang itu sakit? Sakit itu bermacam-macam. Tapi terutama sakit itu disebabkan karena gaya hidup kita yang tidak tepat. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak kita itu senengannya adalah junk food. Ya, bangsanya junk food itu makanan sampah istilahnya itu. Sehingga anak-anak menjadi obesitas. Kita juga senang dengan makanan-makanan yang sifatnya instan, cepat saji. Itu juga sumber penyakit. Karena enak, cepat. Sumber yang ketiga adalah kita suka makan yang berlemak-lemak. Babi panggang, ya, kemudian baikut, ya, dan sebagainya begitu. Itu juga salah satu sumber. Pokoknya yang enak-enak itu, cheese yang banyak itu juga tidak baik.
Ini adalah sumber daripada penyakit. Saya sendiri waktu saya sakit, kena serangan jantung ringan, dibawa ke Singapura. Dokter saya di Singapura mengatakan, 2 hal yang harus Anda jauhi, yaitu santan-santan, dan yang kedua goreng-gorengan. Waduh, makanan Indonesia yang paling enak itu selalu ada santannya sama digoreng. Dia mengatakan itu sumbernya Anda sakit jantung. Kalau mau sehat, jauhi. Wah, saya pikir santan itu kan dari sayur-sayuran, cak-cai juga. Goreng-gorengan juga dari kelapa sawit dan minyak kelapa. Jadi meskipun itu vegetarian, kalau itu mengganggu kesehatan kita, jangan dimakan. Saya kena darah tinggi, otomatis jangan banyak makan garam. Garam itu juga tidak ada binatangnya. Nah, di dalam agama Buddha memang menjaga makanan ini adalah satu hal yang sangat penting. Tidak perlu ekstrim kiri, tidak perlu ekstrim kanan. Yang penting adalah moderate life, cara hidup yang moderat. Saya punya tante, kakaknya ayah saya. Kalau melihat cara kehidupannya, masih di bawah kita semua. Yaitu apa? Dia hanya makan sayur-sayuran yang di boil, itu apa namanya, digodok, ya, direbus dengan sedikit tulang ayam. Makanannya pakai tempe, tahu, terasinya sedikit, kemudian garam sangat sedikit. Kalau kita pikir itu kan makanannya orang melarat, makanan yang tidak nyaman. Kadang-kadang dia hanya makan sayur dengan apa yang diparut, ya, apa itu namanya, urap, nah, sedikit. Jadi kelapanya pun kelapa yang sangat muda, yang tidak mengandung minyak. Kita mengatakan, hidup kok kayak begitu ya. Dia menderita, kita tidak. Tapi umur beliau bisa mencapai 92 tahun, baru meninggal. 92 tahun. Kita bilang, aduh, 92 tahun dia menderita. Lebih baik seperti saya, 70 tahun hidup enak gitu. Tapi belum tentu saya bisa ikut 92 ya. Nah, kalau kita sakit itu yang menderita bukan hanya kita sendiri. Orang serubah juga ikut sakit. Teman-teman kita ikut sakit. Umat kita ikut sakit. Bolak-balik datang mendoakan, kok gak mati-mati ini ya gitu. Yang doanya sudah capek, yang didoakan gak capek-capek begitu. Tapi itu katanya cara baik. Kalau kita itu teman kita lagi sakit, wah, ini kesempatan kita jadi pusat, jadi bodhisattva, memberikan pertolongan kepada orang yang menderita. Kesempatan katanya. Nah, karena hidup itu, sakit itu sudah pasti dan kita jauhi, maka satu-satunya yang harus kita jalankan adalah seperti sabda Sang Buddha, arogya parama labha. Arogya artinya tidak sakit. Itu adalah laba yang paling unggul. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Nah, macam-macam yang dikatakan sehat itu. Nomor 1 memang yang paling mudah adalah sehat fisik. Kita kelihatan siapa yang sehat tidak sehat. Lihat aja kalau orang masuk ruangan begini ya, dari panitia atau teman kita, lihatlah orang yang kalau datangnya itu jalannya tegak, tidak terhuyung-huyung seperti saya tadi mau naik ya. Kemudian mukanya berseri-seri, senyumnya panjang seperti Sang Buddha begini panjangnya ya. Muka yang bersinar, itu tanda orang yang sehat. Nomor 1 itu lihat. Saya biasa menginterview banyak orang ya di kantor dulu. Nomor 1 kita lihat aja. Orang Jawa bilang perejengannya.
Precingannya itu bodily figure. Lihat mukanya gitu udah kelihatan orang ini penuh inisiatif, optimisme, ya, badannya sehat, ya, udah kelihatan fisiknya itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa memelihara kesehatan itu adalah laba yang paling untung. Sebab dengan badan yang sehat, Anda bisa melakukan banyak perbuatan baik dan bajik kepada orang lain. Tetapi kalau kita lagi sakit, memberi kesempatan orang lain berbuat baik dan bajik. Ada seorang sahabat saya, tokoh Buddhis juga di Jakarta. Ibunya itu koma lebih daripada 5 tahun. Itu bisa dikatakan kita diberi berkah untuk berbuat kebajikan, atau ini merupakan lahan kita lalai, marah-marah, kesal. Aduh, kok gak mati-mati orang ini, bikin susah. Kalau mau pergi mesti gantian, siapa yang mesti jaga di rumah. Seperti almarhum Ibu Habibie, hidupnya hanya dari selang-selang saja. Kalau selangnya dicabut, habislah dia. Ini kan hidup yang tidak enak. Kalau kita sakit, selalu kita menjadi beban orang lain. Kalau bisa kita itu jangan menjadi beban orang lain. Sang Buddha mengajarkan kalau kita itu hidup, janganlah menjadi beban orang lain. Kalau kita ini masih diberkahi dengan hidup, dengan kesehatan yang baik, jadilah pemberi. Pemberi kebaikan, pemberi kebajikan. Ini akan memberikan jalan terang bagi kehidupan kita. Rezeki kita itu akan selalu terbuka. Kalau kita itu selalu berprinsip, saya selalu akan memberi. Betapapun kecilnya yang bisa kita berikan, termasuk senyum, itu juga pemberian. Coba kalau orang datang ke sini, mukanya merengut, mencurut, Anda harus cepat mendatangi dia. Sapalah dia, berilah pengharapan kepada dia. Itu juga adalah dana. Dana jangan selalu nganggap dana paramita selalu dompetnya dibuka. Tidak perlu dompet itu yang terakhir. Tetapi kebajikan hati Anda. Karena itu kalau Anda duduk begini, lihatlah kiri kanan Anda. Siapa yang wajahnya paling suntuk, paling merengut. Itu kesempatan kita untuk kita bantu meringankan duganya. Jangan lantas ditinggal, karmamu, tahu sendirilah gitu. Udah. Bukan karmamu, itu karma saya untuk berbuat kebaikan dan kebajikan tanpa harus mengeluarkan tenaga maupun material. Kehidupan kita itu adalah tergantung daripada apa yang kita berikan pada orang lain. Nilai hidup kita tergantung daripada apa yang kita perbuat untuk orang lain. Saya mengenal beberapa orang kaya raya, tapi soal duit maha pelit. Rasanya kalau duitnya itu lepas, darahnya yang keluar. Bukan seperti wanita ya. Kalau wanita tiap bulan darahnya lepas, itu malah bersyukur. Kalau nggak lepas, itu jadi penyakit itu. Saya lihat begitu, aduh, bagaimana ya caranya ini merubah pandangan itu. Saya pernah didatangi oleh anak-anak seorang konglomerat. Saya diminta dari komisaris perusahaannya dia dengan tujuan mengubah cara berpikir bapaknya yang amat sangat pelit. Waduh, saya ngomong-ngomong nggak berani saya, karena saya sudah mencoba, kok rasanya gagal. Kalau orang terkena moha, pandangan yang tidak benar, itu sulit sekali mengubahnya. Karena dia menganggap hartalah yang paling unggul. Tanpa harta, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita lihat kehidupan Pangeran Siddhartha pada waktu menjadi raja. Andaikan dia tidak menjadi seorang Buddha, apa dia ada di dalam sejarah? Apa namanya bisa bertahan 2500 tahun? Tidak. Tetapi dia karena berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, meskipun tanpa harta, tanpa kekuasaan, namanya tetap harum sepanjang zaman. Ini suatu bukti. Lihat aja para nabi yang lain. Meskipun tidak punya harta, namanya tetap harum sampai hari ini. Tetapi para koruptor,
belum sampai masuk liang kubur, namanya sudah cacat dan terkubur. Kita tinggal memilih hal ini. Jadi kesehatan fisik adalah nomor satu. Bila mana fisik kita baik, kita bisa berbuat banyak untuk kemanusiaan, untuk kebaikan. Kesehatan yang kedua yang harus kita pelihara adalah kesehatan intelektual. Di dalam Manggala Sutta pun Sang Buddha bersabda, hendaknya kita selalu menambah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu tidak pernah habis. Dia maju terus. Karena itu kita tidak boleh berhenti menambah pengetahuan. Untuk ibu-ibu saja, pengetahuan masak. Apa sama dengan pada waktu ibu-ibu masih muda dulu? Pasti sangat berbeda sekali. Cara menjahit juga sudah berbeda. Bagi yang muda-muda, pacaran zaman dulu tanya bapaknya dengan pacaran zaman sekarang. Sudah pakai Facebook, pakai internet, ya. Bahasanya pun sudah berubah. Karena itu kesehatan yang kedua itu kesehatan intelektual. Ibu saya itu sekarang umurnya sudah 86 tahun. Maaf, 86. Sudah 90 tahun. Dan masih hidup di rumah. Beliau masih membaca koran Kompas. Masih membaca, mendengarkan warta berita. Ya. Masih suka. Intelektualnya jalan. Kalau kita ngomong bisik-bisik, dia dengar. Apa itu ngomong apa itu? Nah. Intelektual itu kita harus asah terus. Termasuk membaca buku-buku Dhamma, ya. Itu harus Anda kembangkan. Kesehatan yang ketiga, rezeki Anda tidak mungkin hilang kalau Anda selalu menambah pengetahuan dan keterampilan. Dan kesehatan yang ketiga adalah kesehatan spiritual. Nah, spiritual itu ya tentunya agama yang berlandaskan humanitas, religiositas. Kesehatan spiritual. Kalau Anda mempunyai pegangan Dhamma, dalam kondisi apapun juga kehidupan Anda akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Karena setiap masalah itu akan muncul. Semua orang memiliki masalah. Karena hidup ini adalah tidak kekal. Masalah satu orang berbeda dengan orang lain. Masalah kita selalu kita anggap yang paling besar. Sedangkan masalah besar orang lain selalu kita anggap masalah itu kecil. Tetapi kalau kita berpegangan dengan Dhamma, maka semua masalah yang timbul kita hadapi dengan tenang dan kita usahakan untuk mengatasinya. Karena itu ada IQ, intellectual coefficient, dan ada sekarang itu juga ada SQ, ya, spiritual. Ya. Ini semua adalah kita harus seimbangkan sehat fisiknya, sehat intelektualnya, sehat spiritualnya. Orang yang terlihat spiritualnya sehat, itu selalu mukanya berseri-seri, matanya cemerlang. Jangan lihat saya ya, saya pasti nggak cemerlang begitu ya. Karena mata saya sudah mulai turun. Saya bawa ke dokter mata, wah, mesti ke dokter syaraf mata. Dokter syaraf mengatakan nggak apa-apa, memang sudah tua. Kalau memang diangkat harus operasi kosmetik. Wah, saya bukan selebriti, nggak usahlah. Lebih bagus duitnya bisa dipakai untuk dana yang lain. Sehingga mata saya itu kelopak matanya itu sudah mulai turun. Nah, kesehatan spiritual ini jauh lebih penting atau terpenting dibandingkan dengan kesehatan fisik maupun kesehatan intelektual. Sang Buddha mengajarkan fisik boleh sakit, tapi spiritual jangan sakit. Hal ini saya saksikan di dalam kehidupan almarhum Yang Mulia Bante Narada Mahathera, seorang biku yang Theravada yang datang pertama kali di Indonesia tahun 34. Dan pada waktu hari tuanya, dia datang lagi ke Indonesia, kira-kira 3 bulan sebelum wafat, dalam keadaan
terhuyung-huyung, jalan pun sulit, berdiri pun susah. Dan beliau merayakan hari ulang tahun yang terakhir itu di Wihara Buddha Metta Arama Jalan Lembang Terusan. Di waktu itu almarhum Bante Win juga masih hidup. Kita merayakan di sana. Saya tanyakan kepada beliau, Bante, Anda sudah berkali-kali datang di Indonesia. Mengapa masih ingin datang ke Indonesia dalam keadaan fisik yang sudah rapuh? Saya tidak pernah lupa jawaban beliau. Beliau mengatakan, badan boleh sakit, badan boleh tua, tetapi spiritualitas, semangat, jangan boleh sakit. Kalau semangat kita sudah rapuh, sudah sakit, semuanya jadi sakit. Tidak hanya diri sendiri, tapi lingkungan juga. Bante Narada mengatakan, Indonesia adalah tanah airku yang kedua. Demikian juga dengan almarhum Bante Win Wijano. Sakitnya parah, tetapi beliau ingin meninggal di Indonesia dan diperabukan di Indonesia. Meskipun beliau tidak tercapai cita-citanya menjadi warga negara Indonesia. Dari kedua beliau inilah kita bisa menarik kesimpulan bagaimana kita menjaga iman kita, sadar kita, spiritualitas kita itu agar tetap tangguh meskipun badai kesehatan sedang menimpa diri kita. Karena itulah mengapa Dhamma ini akan menjadi pelindung kita yang tiada taranya. Dhamma adalah jalan hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti jalan Dhamma, maka spiritualitas kita itu akan terganggu. Kita lihat banyak orang yang beragama. Banyak orang beragama, taat beragama, tetapi penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaksenangan. Ini beragama yang sesat. Pada saat ini dunia sedang membutuhkan agama yang damai. Membutuhkan suatu agama yang mengajarkan harmonis, kehidupan yang harmonis. Yang tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun maupun apapun juga. Ini yang dikatakan agama yang humanis. Karena ada agama-agama lain yang tidak humanis, yang melakukan diskriminasi. Agama Buddha mengajarkan terbuka. Pada waktu saya baru memeluk agama Buddha, ada seorang keluarga saya yang fanatik mengatakan, ingat, Anda pindah dari agama disensor ke agama Buddha, Tuhan marah. Bahwa dipastikan kalau orang murtad itu tidak hanya mendapat hukuman dunia. Saya bisa bersyukur di Indonesia, lahir untuk pindah agama tidak dapat hukuman. Tapi kalau di negara yang keras hukumnya, maka itu mendapatkan hukuman. Kedua, Anda dipastikan tidak bisa masuk surga. Kalau nggak bisa masuk surga berarti masuk neraka. Jadi kalau saya mati nanti ibu-ibu, tolong nanti dibikinkan banyak AC di kuburan saya untuk dibakar itu loh. Karena orang Tionghoa punya kepercayaan ya, dia kalau meninggal bikin rumah-rumahan, itu bikin AC yang banyak. Siapa tahu masuk neraka, AC-nya sudah terpasang nanti di sana. Jadi jangan bikin rumah-rumahan, ada pembantu, ada mobil, ada apa namanya itu, parabola. Bikin aja AC yang banyak. Siapa tahu masuk neraka, AC-nya sudah terpasang gitu. Mohon maaf ini ya. Saya katakan pada beliau, kebetulan agama saya tidak mengajarkan demikian. Tergantung kualitas orangnya. Karena kita diajarkan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Meskipun dia beragama Buddha, tetapi kalau tidak menjalankan sila dengan baik, bisa masuk neraka. Tetapi kalau orang beragama lain menjalankan sila dengan baik, surga itu terbuka.
Kebetulan agama Buddha punya lebih dari satu surga. Jadi saya boleh pilih surga mana yang saya masuki. Surga Sukawati, surga Tusita, macam-macam surga yang kita nikmati. Nggak khawatir, lebih kaya umat agama Buddha, surganya banyak. Nerakanya pun lebih dari satu. Boleh pilih neraka jahanam, neraka yang mana. Mau pilih lahir sebagai binatang, boleh. Wah, ini payah ini kalau orang sudah murtad begini gitu. Tapi saya memiliki keyakinan yang sama. Semua itu tergantung kualitasnya. Kalau Anda percaya ada emas 24 karat batangan, mau dicap London, mau dicap Jakarta, mau dicap Saudi Arabia, ya tetap emas 24 karat. Kalau emas sekarat, ya cuman tinggal menunggu waktunya saja. Mau namanya sudah sekarat, sudah nggak ada nilainya lah. Orang simpan juga nggak mau, suruh cepat-cepat ditutup lah. Sekali-kali jangan menyimpan emas sekarat ya, nggak baik itu. Nah, kesehatan spiritual inilah yang harus menjadi pegangan kita, menjadi nilai yang tertinggi. Karena ini bisa menyelamatkan kita. Anda lihat kisahnya Mahatma Gandhi pada waktu dia dibunuh oleh seorang Hindu yang fanatik. Ya. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau mengatakan, maafkanlah dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Yang ada cuman maaf, seperti Anda mengucapkan Wisudi kata. Kita tidak perlu mengutuk orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita maafkan karena dia terkena lupa, dosa, dan moha. Yang ada, maafkanlah dia. Kisah yang lain kita bisa ikuti, yaitu kisah Sang Buddha sendiri. 3 bulan menjelang wafat, beliau sudah menceritakan bahwa akan wafat. Dan diberi makan oleh padi besi, yaitu junda, berupa makanan cendawan yang beracun. Sehingga beliau sakit berat. Dan Sang Buddha meminta makanan itu cepat untuk dikubur. Karena tidak seorang pun yang akan tahan dengan kesakitan yang maha luar biasa. Salah satunya Sang Buddha mengatakan, janganlah mencela junda. Janganlah mengata-ngatai junda. Karena ia tidak bersalah. Namun ia orang yang berjasa. Karena perbuatannya itulah, maka Tathagata akan meninggal dunia. Hanya maaf, tidak mengutuk. Karena orang akan mengutuk dia, karena kamulah Buddha meninggal dunia. Umumnya kita kan begitu kan. Kalau kita memberi makan seorang biku, kemudian biku itu sakit. Sakitnya karena makanan kita, pasti kita dikata-katain oleh banyak orang. Itu sifat manusia yang biasa. Yang menurut hukum Dhamma yang tidak biasa. Karena jalan untuk celaka itu banyak. Tetapi jalan untuk dapat rezeki juga banyak. Tergantung daripada karma kita. Saya sangat yakin bahwa dengan jalan Dhamma itu, hidup kita itu jauh lebih ringan. Kita tidak memandang bahwa kekuasaan itu adalah yang tertinggi. Kekayaan itu adalah yang teragung. Kita bisa lihat bagaimana nasibnya Pak Harto, nasibnya Soekarno. Bukan segala-galanya. Orang Jawa bilang kalau kita lagi berkuasa, lagi kaya, lagi cantik, biasanya mempunyai sikap, orang Jawa mengatakan adigang, adigung, adiguno. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang kaya, mentang-mentang kuasa, dampaknya selalu berakibat gampang seenaknya. Memainkan kekayaannya, kekuasaannya untuk merugikan orang lain. Selama orang itu tidak sadar bahwa kematian akan datang,
kesakitan akan datang, kekuasaan akan lenyap. Di dalam Dhammapada dikatakan begitu. Maka pada akhirnya orang itu menderita. Saya kenal dengan seorang CEO suatu perusahaan besar. Pada waktu berjaya dia sangat semena-mena, menganggap bahwa kekuasaan itu langgeng, abadi, seenaknya sendiri, seakan-akan ini miliknya dia. Pada suatu saat dia terpaksa diberhentikan. Apa yang terjadi? Dia sangat shock dan teriak-teriak. Pada akhirnya dia kena stroke, lumpuh di atas kursi roda. Dia mengatakan, dahulu sambil begini dia ya, apa enak bu ya, sakitnya terus begini itu. Dahulu orang mencari dia, tasnya di kantor dibawakan. Sekarang tidak satu pun menengok dia. Tetapi kalau kita tuh mempunyai kebaikan, kebajikan, berbuat baik sama orang lain, orang tetap akan datang menengok kita. Contohnya itu adalah Bante Tita Ketuku atau Jinapia namanya lama. Meskipun bertahun-tahun beliau itu kena stroke, tidak berbuat apa-apa di Bali, orang tetap hormat. Orang masih cepat cari dia. Orang mau berdana sama dia. Karena apa? Yang membuat kita itu kekal, itu adalah kebaikan dan kebajikan kita. Saya ingat, kalau orang itu meninggal dunia, yang nomor satu ditinggal apa sih? Nomor satu yang ditinggal itu badannya, Bu. Dia sudah lihat aja di film itu ya, sana kan nengok badannya itu. Badannya nomor satu ditinggalkan. Yang cantik, jelita. Biasanya kalau kita itu masih muda, aduh dipeluk-peluk, dicium-cium. Kalau sudah mati siapa yang mau peluk, mau cium? Satu pun tidak ada. Sebentar aja mau peluknya, mau cium. Mau 3 hari, baunya setengah mati sudah. Nomor satu badannya. Nomor 2 apa? Dibawa ke rumah kan ya. Mulai itu dibawa ke kuburan, kekayaannya semua ditinggalkan. Hartanya semua ditinggal, gak ada yang bisa dibawa. Pangkatnya tidak bisa ditinggal. Nomor satu badan ditinggal, kedua adalah kekayaannya ditinggal. Begitu masuk kuburan atau dikremasi, yang ditinggal siapa? Semua sahabatnya. Sadu, habis itu pulang pergi semua dia. 3 hal yang ditinggal, badannya, hartanya, pangkatnya, kekuasaannya, dan yang terakhir yang harus ditinggalkan adalah semua sahabatnya, semua keluarganya. Apa yang harus kita miliki untuk berkat perlindungan kita untuk kehidupan yang selanjutnya? Tidak lain adalah kebaikan, kebajikan. Hanya orang yang berbuat baik dan bajik yang patungnya masih dibuatkan. Saya kira nggak ada orang mau bikin patungnya Hitler gitu ya, atau Kasar apa namanya, Bokassa yang ada di Afrika yang suka makan orang. Hanya orang baik-baik yang patungnya masih mau simpan. Kita juga masih simpan orang-orang yang baik sama kita. Kalau orang jahat kita nggak mau simpan fotonya, bikin kotor pikiran saya aja begitu. Inilah yang memungkinkan bahwa kesehatan spiritual itu sangat penting. Dan kesehatan yang keempat yang harus Anda miliki adalah, bagian dari kehidupan ini adalah sehat sosial. Kalau orang mempunyai kesehatan spiritual, dipastikan kita itu mempunyai kesehatan sosial. Artinya apa? Bahwa kita itu hidup bergabung dengan kelompok-kelompok orang lain yang mungkin berbeda rasnya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda profesinya. Kita hendaknya selalu berpikir karena kesehatan spiritual itu, saya dimanapun berada harus berbuat baik dan bajik kepada orang sekitar saya. Tidak usah memandang suku, agama, ras dan sebagainya. Kenapa?
Di dalam agama Buddha itu paling enak. Kalau orang membenci Cina, kalau saya mati lahir di perutnya orang Cina bagaimana? Kalau saya membenci orang agama X, seperti saya dulu, saya lahir dalam perut keluarga. Jadi kita tidak boleh membenci orang beragama lain. Kita tidak boleh membenci orang yang sakit AIDS dan sebagainya. Siapa tahu karena karma buruk kita lahir dari keluarga yang menderita AIDS. Karena itulah agama Buddha itu agama yang sangat universal. Sangat tidak melakukan diskriminasi. Mencintai semuanya. Karena suatu saat saya bisa lahir dimanapun juga. Dalam kondisi apapun juga. Tergantung daripada apa yang saya perbuat hari ini. Apa yang saya alami hari ini, itu adalah akibat kehidupan saya yang lampau. Yang lampau itu yang kehidupan sekarang, yang kemarin-kemarin, atau sebelumnya. Apa yang akan saya alami, kehidupannya akan datang, tergantung daripada apa yang saya jalankan saat ini. Jadi, bahasa Inggris itu enak Pak, atau Ibu. Nah, kalau Indonesia itu nggak ada bahasa Indonesia apa? Ada past tense, ada present tense, dan ada future tense. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kemarin saya makan, hari ini saya makan, besok Anda saya makan. Ini kaum politik itu begitu, ya. Besok itu Anda yang saya makan gitu. Bahasa Inggris ada past, present, sama future. Future tense itu tergantung daripada apa yang saya lakukan sekarang. Karena itulah saudara sekalian, kesehatan ini adalah keuntungan terbesar. Merasa puas itu adalah kekayaan yang paling berharga. Puas. Tidak berarti bahwa setelah puas maka kita tidak berusaha. Kita berusaha itu adalah untuk kebaikan. Bukan saya tidak puas itu karena loba, karena serakah. Karena kalau orang itu serakah selalu diikuti oleh dosa, selalu oleh kebencian, kedengkian, iri hati. Ini semua karena kegelapan batin. Tetapi kalau kita puas dan berusaha lebih dengan amoha, itu adalah kebaikan. Kita lihat aja Pangeran Siddhartha. Kalau dia hanya puas sampai di situ saja, dia tidak akan menjadi seorang Buddha. Tetapi karena dia tidak pernah puas terhadap pencapaian, tetapi menginginkan pencapaian yang lebih tinggi untuk kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, maka dia menjadi seorang Buddha. Yang terakhir adalah dipercaya adalah sanak keluarga kita yang terbaik. Saudara sekalian, namanya kepercayaan atau wisasa parama nakti. Kita hidup di dunia ini harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita tidak bisa dipercaya, habislah nilai kita. Karena itu bagaimana kita mengajarkan sama anak-anak itu menjadi anak yang bisa dipercaya. Kita di kantor pun kalau menjadi orang yang dipercaya, itu rezekinya tidak pernah surut. Suami yang bisa dipercaya, perkawinannya akan lebih langgeng. Meskipun selingkuh itu indah. Selingkuh itu enak. Kalau tidak ada selingkuh, pernikahan itu hambar, tidak ada pedesnya. Ini kata orang yang sesat ya. Adalah main kucing-kucingan itu loh. Wah, kalau pakai kucing-kucingan itu, wah enak itu. Apalagi kalau sudah nggak ketahuan. Tetapi itu nyerempet bahaya. Vivere pericoloso. Nyerempet bahaya. Nah, karena orang yang dipercaya, terutama di perusahaan, itu sangat besar nilainya. Saya baru kenal dengan seseorang yang dipercaya oleh orang Jepang untuk memimpin perusahaannya. Dan dia diberi kepercayaan 100% sahamnya itu dia miliki dengan cara mencicil setiap bulannya. Saya kan nggak percaya ada orang mendapatkan perusahaan 100%
meskipun tanpa dana. Mungkin nggak itu ya? Hampir sangat mustahil. Karena apa? Dia menjadi orang yang dipercaya. Dan kalau orang itu dipercaya, hendaklah kepercayaan itu dipegang teguh. Jangan disalahgunakan. Saya banyak memecat karyawan karena orang itu tidak lagi bisa dipercaya. Tetapi yang nomor satu yang saya harus pegang, saya harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh perusahaan untuk menegakkan disiplin kerja. Dengan cara saya juga harus diselipin. Diselipin atau maaf, salah kata tadi. Hendaknya saya bisa disiplin. Ini orang tua mulutnya sudah mulai longgar ini. Jangan karena diselipin itu celaka. Sekarang banyak orang yang dulunya diselipin itu halal, sekarang orang diselipin itu bahaya. Dulu diselipin itu baik. Kalau nggak nyelipin itu, wah bodoh itu. Sekarang kondisinya berubah. Nah, kepercayaan ini adalah sangat penting sekali. Dan saya kebetulan mempunyai kesaksian, ya karena memegang dharma. Kepercayaan harus menjadi nomor satu dalam kehidupan saya. Artinya apa? Kepercayaan itu satunya kata dengan perbuatan. Kalau Anda sudah menjanjikan A, hendaknya Anda juga menyajikan A dengan kualitas yang prima. Jangan menjanjikan A, dikerjakan A, tapi kualitasnya rendah. Anda menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Ini disebut sebagai integritas. Dan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kita mengambil dari Karaniamita Sutta. Jujur, sungguh jujur. Tapi saya juga di banyak kesempatan ceramah dharma masih dibantah, Pak, kalau orang jujur itu kujur, hancur. Coba aja Bapak jalan di kota Jakarta, jujur, sungguh-sungguh jujur, mengikuti harus nggak nyampe-nyampe itu. Ya betul begitu ya. Kalau perlu siksa, motong kompas, dilarang masuk, belok kiri, kelihatan polisi, wah. Tapi itu kembali nyerempet, bahaya. Di dalam perusahaan, kejujuran itu sungguh-sungguh penting. Meskipun banyak orang membantahnya. Pak, kalau menghadapi orang pajak, kalau mau jujur, payah kita. Meskipun kita sudah jujur, tetap ada yang disalahkan. Karena ada petugasnya yang tidak jujur. Tetapi sekarang banyak orang konglomerat yang tidak bisa tidur karena nama-namanya sudah dicatat, mau diselidiki. Kejujurannya dalam mengemplang pajak. Mudah-mudahan tidak adalah konglomerat Buddhis yang terkena, ya kita doakan semoga tidak, ya. Karena itu bukan contoh yang baik. Saya sendiri dalam halaman, mengapa orang masih memilih saya untuk bekerja? Salah satunya adalah integritas. Saya bisa dianggap dipercaya. Saya telah selesai tugas saya di Samarinda sebagai konsultan di perusahaan pelayaran dan galangan kapal selama 4 tahun. Sehingga saya mengapa selama ini tidak bisa hadir di tengah-tengah Anda. Dan pada 3 minggu yang lampau, saya sudah akhiri. Saya yang mengakhiri. Bukan perusahaan sana yang mengakhiri, ya. Karena saya menganggap sudah selesai dan bisa diteruskan oleh pejabat struktural. Belum sampai saya menyatakan selesai, pada waktu saya mau mendarat di Jakarta, saya ditelepon oleh seorang teman, Pak, ada seorang pengusaha yang kepengen ketemu Bapak. Ada apa? Dia ingin meminta bantuan Bapak menyehatkan perusahaannya. Aduh, saya itu kepengennya mau istirahat. Usia saya sudah menjelang 70. Mau istirahat dan mau aktif di Malang, ya, di sekolah tinggi di sana. Ya Pak, tapi siang ini Bapak mau diketemuin. Sedangkan jam 2 saya mau ketemu dengan presiden direktur dari perusahaan pelayaran, mau mengatakan stop. Begitu saya ketemu dengan orangnya jam 12, langsung saya diminta, Bapak kapan bisa masuk perusahaan saya? Waduh, Bapak ini belum kenal saya. Kalau saya tipu bagaimana? Enggak, saya lihat muka Bapak aja sudah bisa baca saya. Belum lihat hatinya, ya, baru mukanya aja udah. Dan orang yang saya ketemu ini adalah orang yang diberi perusahaan Jepang dengan
mengelola perusahaan Jepang tanpa modal ini. Dia lihat saya percaya Bapak bisa. Bisa enggak minggu depan masuk di perusahaan saya? Enggak bisa, Pak. Karena April itu adalah saya masih punya kewajiban. Bisa enggak 1 hari aja datang? Ngototnya bukan main itu. Nah, dari sini kelihatan bahwa kepercayaan itu sungguh menentukan nasib kita. Kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, istri itu akan tenang. Ya Bu ya. Si suami juga begitu ya Bu ya Pak ya. Kalau punya istri yang bisa dipercaya, biarpun keluar malam, oh tidak apa-apa, dia lagi belajar meditasi di wihara gitu. Tidak mempunyai pikiran-pikiran buruk. Karena apa? Kembali, bisa dipercaya. Di perusahaan juga demikian. Di perusahaan yang saya tinggalkan di Samarinda, wah ada konsultan enak, kami bisa jalan-jalan ke luar negeri. Meskipun kami tidak pernah mengambil keputusan, tapi memberikan advies yang terbaik untuk perusahaan dan untuk karyawan. Saya selalu memberi penjelasan bahwa kita tuh harus berbuat baik di perusahaan, untuk karyawan. Banyak pengusaha-pengusaha tidak memperhatikan karyawannya. Karena suatu perusahaan bisa jaya karena karyawannya. Kalau karyawannya macam-macam, perusahaan itu bisa bangkrut. Misalnya, kalau Anda punya perusahaan sabun, kemudian ada karyawan memasukkan aja sayuran di sabunnya, hancur, sabotase. Perusahaan ini dimasukkan sesuatu yang membuat orang berak-berak begitu. Ya saya pernah juga terjadi begitu. Wah, mie mengandung racun, orang sakit perut dan sebagainya. Kesalahannya bukan di pabrik, tapi pada orang. Karena itu mohon dengan sangat bahwa perusahaan Anda itu bisa maju, mundur atau hancur karena karyawan. Karena itu kembali sesuai dengan jalan dharma, karyawan itu hendaknya diperhatikan baik-baik. Baik itu nasibnya secara material maupun secara spiritual. Hanya manusia yang bisa menghancurkan perusahaan itu. Nah, karena itulah saya berdasarkan itu, saya masih istirahat. Ini pasti ada punya misi lain. Saya harus berbuat sesuatu untuk kebaikan. Maka saya katakan bantu, tapi maksimum hanya 6 bulan saja. Nah, saya akan bantu, tapi yang diteruskan adalah kalau saya mempunyai pengharapan yang besar, si pemilik perusahaannya mengatakan, Pak, saya mempunyai cita-cita yang besar untuk Bapak. Apa? Saya ingin Bapak jadi komisaris. Wah, ini seperti Sang Buddha mau diiming-iming dengan marah, istana besar dan sebagainya. Nanti nggak jadi-jadi saya pergi ke Malang untuk lebih banyak mengabdi begitu. Jadi kepercayaan itu adalah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya? Di wihara pun demikian. Kalau Anda menjadi pengurus wihara, daya kasaba, jadilah orang bisa dipercaya. Kerja, jangan senang namanya saja yang dicantumkan, tetapi hasilnya tidak ada. Janganlah mencari kepopulerannya. Orang yang menjadi pimpinan itu harus siap dicela orang, siap dikritik orang, siap untuk difitnah orang. Tanpa fitnah, tanpa celah, tanpa itu semua, kita tidak mungkin mencapai tingkat spiritual yang kita inginkan. Tetapi kalau kita bisa mengatasi fitnah, caci, maki dan sebagainya, spiritual kita akan naik 1 atau 2 tingkat. Karena itu kita selalu mengatakan smile. Hanya orang yang tinggi kedudukannya yang akan dicela orang. Kita tidak pernah mencela tukang becak itu. Mau tidur seharian di pinggir jalan, nggak ada orang yang ngerasani itu. Tapi kalau kita tinggal di wihara, tidur, jadi pengurus dayaka, semua orang mengatakan dayaka kok tidur melulu. Nah, ini. Dan Sang Buddha mengajarkan, berbuat buruk dicela orang, berbuat baik dicela orang, tidak berbuat apa-apa juga dicela orang. Sang Buddha sendiri juga dicela, juga difitnah, apalagi Endro. Wah, ceramahnya kayak gitu kok bolak-balik dipanggil, bosan saya. Yang salah bukan saya, yang manggil saya itu yang salah. Yang manggil yang salah. Jangan nyalahkan saya, topik tidak dikasih. Ya sudahlah.
Nah, karena itu segala perbuatan yang kita lakukan, karena itu kalau orang Islam mengatakan, kalau saya berbuat sesuatu demi Allah, hanya semata-mata karena Allah. Kita juga demikian. Kalau kita berbuat sesuatu itu tidak lain karena sadar. Saya berbuat ini, melakukan ini, melakukan itu, hanya karena sadar. Dan saya yakin karma itu tetap berlaku. Maka hidup kita akan menjadi enteng. Inilah yang akan membuka jalan rezeki kita, jalan keselamatan kita. Karena Dhamma akan melindungi kita untuk seterusnya. Dan Nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Sudah itu dipastikan. Meskipun Nibbana itu jalan yang masih jauh, masih panjang. Tapi kita tidak bisa mencapai Nibbana kalau kita tidak selangkah untuk maju. Demikian saudara sekalian, pembabaran Dhamma saya pada siang ini sebagai pembuka dari kita menghadapi Hari Raya Waisak. Dan kebetulan Hari Raya Waisak saya tidak ada di Jakarta, tidak ada di Candi Borobudur, karena mungkin lagi rebutan Candi Borobudur sana. Ya, tetapi saya akan pergi ke Tanjung Selor, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara. Di sana orang membutuhkan, meminta saya untuk memimpin upacara kebaktian di sana, sehingga pada hari Kamis pagi jam 6 saya berangkat ke Tarakan, kemudian 3 jam pesawat, pindah pakai kapal ke Tanjung Selor selama 2 jam, sorenya memimpin upacara menjelang Waisak, pagi-pagi memimpin upacara Waisak, siangnya balik ke Balikpapan menuju ke Samarinda, Minggu baru balik ke Jakarta. Maka marilah kita saling mendoakan semoga kita tetap sehat, lahiriah, batiniah maupun spiritual. Kita hadapi Waisak itu dengan penuh semangat, apapun juga yang terjadi, karena itu adalah gejala daripada kehidupan ini. Semoga kita semua berbahagia dalam Dhamma, penuh kesehatan yang baik, rezeki yang mudah, dan semoga teman-teman kita dalam keadaan bahagia. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba buddha nupawena sada suti bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba dhamma nupawena sada suti bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba sangha nupawena sada suti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan selamat Waisak. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan Bapak. Satu, Pak Endro, Nam Budaya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana, cuman susah gitu. Bagaimana cara kita mengikis kemelekatan kita setelah sedikit-sedikit? Kalau secara langsung kayaknya susah gitu. Misalnya kalau kita misalnya, ya sederhana kehilangan handphone gitu, wah, maka terutama kalau kita kehilangan handphone, nomornya gitu, kadang-kadang gitu. Kalau handphonenya bagus ya handphonenya gitu. Ya itu maksud saya, bagaimana mengikisnya secara pelan-pelan itu caranya supaya ya mengikis kemelekatan kita kepada yang bersifat matoi ataupun yang bersifat imatoi. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ini. Kemelekatan itu adalah sumber daripada duka. Bukannya kekayaan yang membuat kita menderita, bukan pangkat yang membuat kita menderita, bukan kecantikan yang membuat kita menderita, tapi kemelekatan. Karena itulah Sang Buddha mengajarkan kita coba belajar melepaskan kemelekatan itu. Kemelekatan itu ibaratnya ikan oktopus itu gurita. Kalau sudah melekat itu paling susah melepaskannya. Pertama-tama memang kita harus belajar ya. Tadi kalau nggak salah ada nyanyian, kalau tambah disayangi, maka kita itu dukanya lebih dekat. Memang kalau kita itu melekat terhadap apa yang kita sayangi, maka dukanya itu akan kuat. Jadi duka
level daripada duka itu berat kalau kemelekatan itu besar. Kalau kemelekatannya tipis, juga tipis. Ibaratnya lintah. Lintah kalau terkena badan kita, kalau sedotannya sudah banyak, kita lepaskan, pasti itu luka. Peterai saja. Kalau itu melekatnya lekat sekali, Anda lepaskan, pasti sobek. Tapi kalau lekatnya sudah tidak manjur lagi, ya, dilepas begitu, suratnya tidak akan sobek. Nah, ini harus belajar mengenai anicca. Sang Buddha mengajarkan anicca, dukkha, anatta. Anicca bisa kita hambat enggak? Kita tidak bisa menghambat anicca. Ya bisa, anicca biarkan anicca, biarkan itu berubah. Tapi dukkha yang harus kita awasi. Mengapa ada dukkha? Karena ada anatta, aku kehilangan milikku. Ya. Anda mengatakan handphone hilang, ya, memang kesal. Kesal itu karena apa? Nomor teleponnya hilang semua. Tapi itu kan kesalahan kita. Kenapa kita tidak bikin backup? Backup itu yang paling sederhana saya lakukan adalah setiap sebulan sekali nomor telepon yang baru saya catat. Kalau hilang, oh anicca wata sangkara. Ya sudah, saya beberapa kali hilang HP Pak. Tapi saya tidak mempunyai dukkha. Karena apa? Backupnya juga ada. Paling-paling yang bulan ini yang teman baru yang hilang. Anicca hilang. Kita bikin positif. Hilang itu karena saya lalai atau karena memang saya tidak lalai. Kalau saya tidak lalai, memang itu pasti. Kalau saya lalai, itu pasti hilang. Salah satunya waktu saya menyeberang dari Tanjung Pinang pergi ke Batam, sehabis membabarkan dharma di Tanjung Pinang, rupanya HP saya itu jatuh. Tidak saya sadari. Saya tidak lalai, tapi rupanya entah bagaimana jatuh. Teman saya seorang Buddhis yang mengantarkan saya mengatakan, Pak, itu tanda-tanda Anda harus punya HP yang baru. Ada juga enggak kalau dia bicara begitu saya? Oh, kalau begitu ini karmanya saya harus punya HP baru. Kalau ini tidak hilang, saya tidak ganti HP. HP saya bisa diambil oleh orang yang menderita, yang enggak punya uang atau tidak punya HP. Danang dadantu sadaya. Ayo, silakan. Saya berdana untuk Anda. Kehilangan, tapi tidak ada kemelekatan. Yang ada adalah suka, bukan dukkha. Saya pernah dahulu, waktu kantor saya masih di pabrik angke, ya, saya naik mobil, kebetulan AC-nya mati. Otomatis kacanya saya buka setengah. Persis di perapatan Grogol, sama enak-enak sambil menyanyi begitu. Tahu-tahu ada tangan bikin shock saya, kacamata saya ditarik begitu, saya akan shock. Pisau ada di leher saya. Serahkan arloji. Danang dadantu sadaya, saya bilang, saya serahkan. Karena ada kesadaran. Saya serahkan. Orang ini butuh uang. Saya masih punya kesempatan cari arloji lebih bagus. Kasih. Dompet kasih. Saya kasih dompetnya. Kasih, isinya tidak banyak. Tetapi tas di sebelah saya isi gaji, nggak diminta. Sedangkan di kiri saya itu ada orang juga yang jaga. Di belakang ada orang jaga. Oh, karma saya pasti baik. Gaji saya tidak hilang. Kemudian saya pulang ke rumah. Saya tidak marah-marah. Saya tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengutuk. Saya cerita seperti sekarang. Orang tanya, padahal benar-benar kehilangan. Iya. Benar-benar ditodong. Iya. Tapi kok marahnya kok nggak ada ya? Loh, buat apa marah? Saya tuh nggak bisa apa-apa lagi. Yang saya doakan, semoga orang itu sadar akan kekeliruannya. Karena dia akan mengalami nasib yang tidak bagus. Karena karmanya. Saya masih yakin karma saya masih baik. Saya masih punya kerja di Unilever, masih bisa beli arloji yang baru. Gaji saya pasti akan naik terus. Karena gaji kan nggak pernah turun ya. Selama masih orang dipercaya, pangkat saya akan naik, gaji saya. Sudahlah, anicca wata sangkara. Saya hanya belajar dari hukum karma. Mengapa saya hari ini mengalami karma buruk? Pertama karena lalai.
di perempatan Grogol pintunya gak dikunci. Kedua, saya yakin dulu-dulunya saya juga sering mencuri. Karena itu wajiblah hukumnya saya membayar utang. Anda yakin semuanya tidak pernah mencuri? Pasti. Mencuri hati antara lain ya. Pasti kita semua mencuri. Entah bentuknya apa. Jadi kehilangan, ini saya membayar karma buruk. Empok, harus kehilangan karena saya dulu pernah mencuri milik orang lain, kecil atau besar. Maka kita akan menjadi orang yang tenang, tentram. Ya kita atasi lagi, kita cari lagi yang baru. Itu pengalaman yang saya pernah alami. Karena itu tidak usah kita itu terlalu melekat. Karena tadi saya katakan, kemelekatan yang paling besar akan kita alami pada waktu kita harus meninggalkan badan wadak kita. Kita tidak bisa menangis, kita tidak bisa meronta-ronta. Kalau kita meronta-ronta malah semua orang ketakutan. Sekarat itu gitu. Katanya pandita, kok sekarat ya? Katanya dharmanya banyak, tapi kok sekarat ya? Nah, dengan cara meditasi anicang, menyadari hukum anicca, maka setiap ada perubahan anicca itu kita nikmati saja. Pengalaman yang lain, waktu saya pergi ke Sri Lanka bersama teman-teman dari Unilever, naik pesawat terbang, kemudian mendekati Sri Lanka, terjadi bumping begini. Wah, teman saya di kiri kanan, wah dia sudah Islam dia. Kalau saya, kemudian saya bilang Martin Air itu adalah pesawat terbang yang dinaiki haji, jatuhnya di Sri Lanka. Di saya siap mati. Mati yang paling enak itu di atas pesawat, karena tidak ada apa-apanya, tahu-tahu hilang udah gitu aja. Daripada mati kanker bertahun-tahun. Milih mana coba? Ada mati jatuh dari pesawat langsung hilang, membaca dengan namo tassa terus-terusan begitu, kemudian hilang. Daripada kanker, semua orang menderita. Kita juga sangat menderita. Terus teman saya bilang, kamu itu loh bukan berdoa. Loh, saya tadi berdoa. Jadi kalau memang jatuh, ya sudah saya bersyukur. Enak aja kamu ngomong begitu. Mestinya kamu yang tenak. Aduh, kalau saya mati enak loh, sudah punya keturunan. Daripada saya, Endro, kalau mati gak punya keturunan. Jadi Anda kalau mati mestinya tenang, udah punya keturunan. Wah, payah ini menghadapi orang Buddha ini. Menghadapi orang Buddha tuh susah katanya. Mati punya keturunan enak, sama mati gak punya keturunan, yang dia harus bersedih siapa sih? Mestinya gak punya keturunan, ya harus bersedih karena saya mati gak punya keturunan gitu. Tapi mungkin kita mengatakan, saya bersuka cita karena saya mati gak punya keturunan, harta saya bisa dibagi orang banyak gitu ya. Jadi itu caranya Pak. Kalau punya handphone hilang, Anda harus punya backup. Apalagi sekarang sudah ada My Backup ya. Ada satu contoh dikisahkan oleh Bante Panyawaru. Suatu hari ada seorang umat yang marah-marah sama Bante Panyawaru. Oleh karena apa? Salah satu sandalnya hilang. Sepatunya yang sangat bagus, sepasang sepatu yang paling bagus hilang. Dia marah-marah. Umat Buddha macam apa ini? Ya, diwihara kok sepatu bisa hilang. Itu datang kembali kedua masih marah-marah dia sama Bante Panyawaru, mengolok-olok umat Buddha. Sedangkan kalau ke masjid sepatu hilang, sandal hilang itu biasa itu. Ya. Sehingga Gus Dur itu pernah bikin canda. Kok di gereja itu ada organnya, kok di masjid itu nggak ada organnya katanya. Ditanyakan, kenapa Gus? Iya, sandal aja hilang, kalau nanti si organ ya hilang katanya gitu. Itu candanya Gus Dur yang tidak pernah saya lupakan. Nah, pada suatu saat orang itu datang lagi, ya. Kemudian datang seorang ibu datang, menangis terseduh-seduh. Dia kehilangan anaknya, meninggal dunia secara mendadak dan sebagainya begitu. Si bapak ini terus diam saja, ya. Diam saja nggak bicara. Kemudian Bante Panyawaru memberikan nasihat kepada ibu ini, ya, sampai nangisnya selesai, dia pulang. Si bapak ini mengatakan, aduh Bante, terima kasih. Baru sandal saja hilang, saya sudah ributnya setengah mati. Lah kalau anak saya mati, bagaimana ini Bante? Baru sandal saja, sepatu saja hilang, kita kan ribut karena keterikatannya. Belum kalau dia anaknya mati, seperti ibu tadi. Sudah Bante, saya ikhlaskanlah sandal saya hilang, asal anak saya nggak mati.
Jadi karena itulah di dalam Buddhis kita selalu diajarkan meditasi anicang, anicang, anicang. Setiap kali ada perubahan kita harus sadar bahwa anicang itu bisa membawa duka. Mengapa ada duka? Karena ada atta. Karena itu diajarkan anatta supaya duka ini berubah menjadi suka, netral. Ya, meskipun kan para mangsukang itu Pak, contoh-contoh yang pernah salami dan bisa di. Pertanyaan kedua adalah bahasa Inggris ini, why people always remember all the bad things that we have made, even it is a little fault, better than the good things that we have done to them. Mengapa orang itu selalu ingat hal-hal yang buruk-buruk meskipun itu kecil, ya, dan kurang melihat yang baik. Saudara sekalian, otak kita itu lebih banyak terisi negative thinking daripada positive thinking. Coba kalau anak ibu terlambat datang gitu ya. Biasanya pulang sekolah jam 4 sudah datang, jam 5 belum datang. Pikirannya negatif atau positif? Negatif. Kita tuh selalu lebih banyak berpikir negatif. Karena itu duka ada di situ. Nah, sebagai seorang Buddhis, kita tuh diminta melakukan transformasi dengan metta bhavana untuk berpikir positif. Dengan cara tadi apa? Kalau itu melihat yang negatif, maafkanlah. Wisuddhikata tadi itu. Kalau orang berbuat baik, buruk, menyakiti itu, maafkanlah. Gitu loh. Tetapi kalau saya berbuat tidak baik, saya minta maaf. Forgiveness. Coba pikiran itu dengan metta bhavana ditransformasi dari negatif menjadi positif. Begitu, karena kita biasa meditasi, begitu pikiran negatif muncul, maka kita mengatakan, ubah. Maafkanlah. Kita ambil yang positif. Karena kalau kita berpikir negatif, kita tumbuh benci, dengki, marah, kesal, rakus, negatif terus, khawatir, susah, tidak bisa tidur. Nanti orangnya datang itu marah-marah kita. Semua negatif yang muncul. Nah, ini yang kita harus rubah di dalam agama Buddha menggunakan metta bhavana. Meditasi, cinta kasih dan kasih sayang. Merubah paradigma pikiran dari negative thinking menjadi positive thinking. Lihatlah segala sesuatu dari segi yang positif. Ibaratnya ada tembok ya, warnanya putih bersih. Ada satu noda, seperti katakan, hitam. Mana yang Anda perhatikan? Noda yang hitam atau dinding yang putih? Yang dimasalahkan noda hitam. Kenapa ini hitam? Siapa yang bikin hitam? Warna hitam apa? Ini lalai, wah terus saja. Itu duka. Tetapi Sang Buddha tidak mengajarkan begitu. Ciptakanlah kebahagiaan, happiness in this life. Oh, warna putih. Waduh bagus ya, ini putih ya sudah. Tapi ini hitam, ini bisa dihilangkan nggak? Bisa, oke. Kalau dihilangkan nggak apa-apa, dicat baru atau apalah gitu. Kalau memang tidak bisa, wah tidak bisa Bu, karena begini-gini. Tidak apa-apa, itu sama dengan tai lalat di muka saya. Tambah cantik kok. Bisa tidak? Bisa. Tapi karena pikiran kita penuh dengan negatif, wah langsung itu berebet kayak mercon. Waktu Imlek gitu. Dampaknya adalah saya tidak bahagia. Anak-anak tidak bahagia. Suami cari yang lain yang suka tersenyum. Tetangga, ada satu pepatah Bu ya, satu tulisan. Kalau tahun pertama pernikahan katanya, suaminya yang banyak ngomong, istrinya itu yang mendengarkan. Betul ya itu ya. Tapi tahun kedua katanya, istrinya yang banyak ngomong, suaminya yang mendengarkan. Tahun ketiga perkawinan katanya, dua-duanya ngomong, tetangga yang mendengarkan. Karena apa terjadinya begitu? Karena mereka tuh hanya memasalahkan noda hitam kecil seperti gini. That even it's a little fault better than the good things that we have done to them. Jadi kita selalu mempermasalahkan titik noda hitam, bukan yang putih. Maka kita coba mentransformasi dengan metta bhavana. Kita lihat yang putihnya lebih banyak. Aduh kalau yang hitam ini dihilangkan bagus loh. Tapi kalau tidak bisa hitam nggak apa-apa.
secantik kau kan, ada titik hitam di wajahmu gitu. Sudah nggak apa-apa. Finish. Nah, ini yang kita semua, Anda dan saya itu harus selalu belajar. Karena itu alertness, consciousness, kesadaran melalui meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu sangat penting. Itu yang saya jalankan. Harta bukan panglima, tetapi sehat adalah harta yang paling berharga. Pada kehidupan, apabila sakit, maka harta sangat perlu. Bagaimana menurut Romo? Sakit itu mahal. Kalau memang tidak ada harta, ya jual rumah. Kalau nggak punya jual rumah, jual diri juga nggak bisa. Bisa nggak? Waktu kita sehat, jual diri bisa. Untuk anak kita, untuk suami kita. Tapi kalau kita sudah sakit sendiri, jual diri nggak bisa. Tetapi kalau kita mempunyai kebaikan, kebajikan, saya yakin masih ada orang mau tolong. Paling tidak umat Dewi Wihara ini kan masih mau nolong. Oh, dia memang dayaka yang aktif. Oh, dia memang bukan ringan tangan suka nabok ya. Ringan langkah mau membantu kegiatan wihara. Kalau kita sakit, Anda yakin wihara ini sekian banyak orang nggak mau bantu? Saya tidak yakin. Hanya kebaikan dan kebajikan kita yang kita bisa melindungi kita. Tetapi kalau Anda kaya raya tapi sakit seperti yang saya ceritakan tadi, seorang CEO, ya, tidak satu pun tengok dia. Karena orang apa? Ingat keburukannya dia. Saya mau menengok orang sakit itu seringkali karena simpati kita kepada dia. Ingat dalam cerita kehidupan Sang Buddha, seorang biku yang sakit parah, tidak satu pun yang mau tengok dia. Kemudian yang merawat adalah Sang Buddha sendiri. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang merawat orang sakit, sama dengan merawat diri saya sendiri. Janganlah membeda-bedakan, rawatlah semua orang sakit. Tidak perlu melihat pertimbangan yang lain. Karena itulah saudara sekalian, kebaikan dan kebajikan itulah yang akan melindungi kita. Tapi hawe rakantu damang cering. Ini, memang duit itu perlu, tetapi bukan satu-satunya. Ya. Syukur kalau kita punya duit, punya kebaikan dan kebajikan. Waduh, itu sudah bisa kita berbuat banyak gitu. Bagaimanakah menghadapi teman yang sok pintar dan selalu mau mengatur kita kalau pergi kemana-mana? Udah itu orangnya bawel. Loh kok punya teman begitu? Dia ngatur saya, dia bawel. Wah, ini pasti itu cintanya ini. Karena masih cinta, biar bawel. Bawelnya itu yang buat kita cinta itu. Ada cerita juga, seorang suami istri. Istrinya itu sangat bawel sekali. Suatu hari dia kesal sama istrinya. Dan pada waktu istrinya meninggal, dia juga tidak lama kemudian juga meninggal. Karena apa? Dia biasa dengar radio rusaknya setiap hari. Sekarang kok menjadi sunyi, sepi, sendiri gitu. Seperti ada lagu kan, sunyi, sepi, sendiri. Wah. Akhirnya dia juga kesepian, mati. Biasanya ada yang bawelin dia gitu. Dia kangen karena bawelnya. Atau memang Anda itu suka diatur orang lain. Ya. Keponakan saya yang ada di Pineng kemarin itu, wah cerewet tukang mengatur. Suaminya itu seneng aja. Seneng diatur-atur lah ya. Ini kebalikannya kayak gitu. Jadi suami istri itu memang harus ada yin yang-nya. Ya. Di yin-nya itu ada yang, di yang-nya ada yin. Nah, barulah namanya itu harmonis. Kalau dua-duanya cerewet, dua-duanya bawel, maka tetangga yang berisik. Tapi kalau salah satunya itu ada yin dan yang, maka terjadi harmonis. Pertanyaan berikutnya, mengapa Sang Buddha yang begitu sakti bisa diracunin? Bukankah Sang Buddha bisa membaca pikiran orang lain? Dan yang anehnya, berterima kasih karena diracuni jadi Sang Buddha mati. Ya itu bukan aneh. Sang Buddha itu adalah orang yang mengerti 3 bulan lagi saya akan meninggal dunia. Banyak orang yang memahami kapan dia akan mati. Tetapi yang pasti kita tuh mempunyai jalaran, mempunyai cause, mempunyai sebab. Dan sebab kematian itu seringkali juga kita harus terima apa adanya. Kita terima adanya. Bisa mati di tempat tidur, ya.
Kemudian kita kemarin tadi pagi saya baca di koran, PNS meninggalnya di hotel esek-esek di mana? Baca koran itu di Parung itu bersama dengan wanita simpanannya. Ya, wanita simpanannya itu masih sadar, begitu dibawa ke rumah sakit mati. Jadi sebab kematian itu macam-macam. Dan kita tidak tahu. Sang Buddha pasti tahu sebab kematiannya. Karena itulah saat beliau meninggal dunia. Bukan mencari. Orang yang sangat wasita itu tahu kapan dia mati, ya, kapan sebab kematiannya. Ada seorang famili saya sakit kanker di Surabaya. Dia mengatakan, nanti sore saya mau pergi ya. Sudah kanker, sudah tidak bisa apa-apa. Keluarga sudah datang semua. Kemudian mengatakan, saya siang nanti tolong dimandikan. Setelah dimandikan dia mengatakan, saya mau sholat. Setelah disolat selesai, saya mau istirahat. Setelah istirahat, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nampaknya seakan-akan dia sudah tahu kapan ajal tiba. Banyak orang-orang yang suka meditasi, suka ibadah dengan yang benar, itu paling tidak akan tahu kapan waktunya meninggal dunia. Dan saya juga bersyukur bisa menemani nenek saya yang meninggal dunia di tangan saya. Nenek saya beragama Islam, dan saya bacakan parita-parita suci. Kemudian saya tutup matanya, meninggal dunia. Ayah saya juga begitu. Waktu di rumah sakit secara mendadak pada waktu ini, cerita mengenai ayah saya, susah matinya. Wah, sudah dicarikan pakai macam-macam, tidak bisa. Keluarga minta saya untuk cobalah cari. Enggak, saya bilang belum waktunya. Saya bilang dia harus menghabiskan karma buruknya. Badannya sudah kurus kering kayak mayat. Bante kiri juga datang baca parita. Saya lihat itu belum waktunya. Nah, pada waktu saya ulang tahun, pada tanggal 2 saya diberi anugerah gelar oleh Sangga. Kemudian saya menghadap Sangga, mohon dibacakan parita. Kalau ayah saya itu mau meninggal, mau dipercepat, lebih cepat meninggal lebih bagus, karena kita sudah ikhlas. Kemudian oleh Bante Sombat dibikinkan upacara pendek. Kemudian keluarga saya yang saya ajak ke dalam Candi Mendut, mari kita sembahyang bersama-sama di situ, karena saya anggap itu memang tempat yang sangat keramat. Keluarga saya bilang, jangan lihat patungnya, anggap itu, saya bilang begitu. Wah, mereka datang, keluarga saya pada datang. Saya bersyukur bisa hidup harmonis ya. Kita berdoa ke sana. Apa yang terjadi? Ayah saya itu bisa sehat selama 100 hari. Dan pada ulang tahunnya, perkawinan yang ke-60, 2 hari kemudian dia jatuh sakit, bawa ke rumah sakit, saya bacakan parita, langsung meninggal dunia. Jadi semua itu bisa berjalan dengan baik. Orang yang sangat baik itu bisa menentukan waktunya. Jadi Sang Buddha sendiri juga sudah tahu kapan waktunya meninggal. Ananda tidak meminta beliau untuk diperpanjang, dan dia mengatakan, mari kita pergi ke hutan, karena gajah yang baik, gajah tua itu akan meninggal di hutan. Jangan ngerepotin orang lain di dalam kota. Ya. Dia belum sudah tahu itu, dan dia sudah tahu waktunya wafat. Tadi mau menyebut sehat kesehatan spiritual. Apa saja contohnya yang bisa disebut sebagai sehat spiritual itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang tadi saya ceritakan tadi, ya, anicca, dukkha, anatta. Kita selalu mengikhlaskan. Paling sulit itu adalah ikhlas. Paling sulit itu pasrah menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau lagi enak, itu serba enak. Tapi kalau sudah menghadapi masalah, saya sendiri juga punya masalah yang cukup besar sekarang, bukan pribadi saya, tapi harus saya hadapi. Tetapi saya tidak bisa, harus saya mengatakan ikhlas, 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 ikhlas. Nah, pasrah. Dan Al-Quran juga ada surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang ikhlas menghadapi masalah yang paling pahit pun bisa mengatasinya dengan ketenangan, itu kebahagiaan akan terjadi. Ya. Saya tidak bisa menceritakan masalah yang saya sedang hadapi ya. Tapi mungkin Anda melihat, oh Pak Endro nggak ada masalah gitu ya. Sering kali orang mengatakan, Bro, kamu tuh kok enak ya, sepertinya nggak punya masalah.
Loh, saya ini punya banyak masalah. Tapi bukan masalah saya. Masalah orang lain yang melekat ke dalam diri saya. Ya. Nah, kalau saya ini sulit, susah, merengut, apa orang senang melihat saya? Orang tidak banyak bisa. Saya menceritakan masalah kepada orang lain, paling, aduh saya prihatin ya. Aduh saya doakan ya. Semoga saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Sangat sulit. Ibaratnya ada sakit gigi. Cerita kemana saja, orang lain mengatakan, aduh kasihan. Aduh kasihan gitu kan. Nggak bisa menolong, paling cobalah ke dokter sana. Hanya itu saja. Kita sendiri yang harus mengatasinya. Saya pernah mengalami kesulitan semacam sekarang saya alami. Datang ke Bantewin, minta nasihat. Seperti Anda juga kan kalau punya masalah ke Bante. Bantewin bilang apa? Kun Endro sudah tahu jawabannya sendiri. Saya harus menyelesaikan sendiri. Saya Bante ke Panyawaro, jawabannya, iya Pak Endro kan tahu sendiri jawabannya. Sama saja. Jadi manusia itu memang dibekahi dengan masalah-masalah. Dan kalau masalah itu kita bisa atasi, kita akan naik kelas. Cara mengatasinya adalah dengan keyakinan, dengan ketegaran, dengan ketenangan, dengan kasih sayang. Semua itu akan bisa lewat, meskipun sulit. Jadi ibaratnya kalau jalan itu berduri, Anda harus lewat ke situ. Apa yang harus dilakukan? Anda lewat atau tidak? Anda harus lewat itu. Lewatlah, pakai sepatu. Pakai sepatu yang tebal, durinya diinjek-injek. Alhamdulillah, saya bisa lewat ke sana. Tetap bisa dilewati, meskipun jalan itu sungguh sulit. Karena seseorang menjadi Buddha pun bukan jalan yang ringan, begitu sulit. Kita ingin naik tingkat spiritual, for the sake of our happiness and others, untuk kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Kita semua masih belajar. Romo dalam Dhammapada dikatakan, dari cinta timbul kesedihan, timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dirasa cinta, tidak lagi kesedihan dan ketakutan. Jadi maksudnya kita tidak boleh mencintai dan menyayangi Romo. Ya bagaimana ya Romo ya? Nah ini tadi itu karena baca ayat 200 berapa tadi? 5 berapa? 13. Dari cinta timbul kesedihan. Itu pertanyaan Anda tadi. Kalau cinta disertai dengan rasa coklat, kan ada ya, cinta dengan kemelekatan, ya, maka itu ada duka. Tapi kalau mencintai tanpa kemelekatan, maka itu adalah suka. Nah, cinta yang tidak mengandung duka itu adalah cinta seorang ibu terhadap anak tunggalnya, hanya bisa memberi tanpa mengharap kembali. Apa yang diberikan oleh ibu segala-galanya. Kalau perlu saya mati duluan, jangan anak saya. Kan begitu Bu ya. Itu banyak sekali saya saksikan kalau lihat orang-orang mati muda, ibunya mengatakan, kenapa bukan saya yang dipanggil Tuhan duluan, mengapa anak saya. Nah, cinta yang dikatakan di dalam Dhammapada itu adalah cinta yang terkait dengan kemelekatan, dengan keakuan. Ini milikku, ini kekasihku, ya. Maka kalau ada ku, maka begitu kunya berubah, maka timbul kesedihan. Nah, kemudian timbul ketakutan. Misalnya ya, kita mencintai anak kita, dia kemudian sakit, kita ketakutan enggak? Sedih tidak? Suami satu malam tidak pulang. Kalau Anda tidak cinta sama dia, Anda ketakutan enggak? Oh enggak, sebodok tering gitu. Ya dia pergi boleh dah, seterusnya dah, kalau perlu aku kawin lagi gitu. Tapi kalau Anda cintai, Anda bingung tidak? Khawatir tidak? Telepon ke kiri ke kanan, karena Anda mencintai. Tapi kalau Anda enggak mencintai, jadi kucintai, begitu kita udah benci namanya tai kucing. Ya, kucintai jadi tai kucing begitu. Masa bodoh lah gitu loh. Nah, yang dimaksud Dhammapada ini adalah mencintai dengan kemelekatan, itu menimbulkan duka. Nah, bagaimana kita tetap mencintai tanpa kemelekatan? Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau kemelekatan itu macam-macam. Kalau kemelekatan pada wihara juga bisa.
Anda sudah membangun wihara ini, kemudian terjadi kebakaran besar, nangis tidak? Dulu bangunnya sudah susah, dananya juga banyak, bakar, ini ada apa ini? Wah, timbul rumor macam-macam. Ini terjadi pada waktu zamannya Sang Buddha, dengan Anantapindika yang membangun wihara begitu indah, kemudian terbakar habis. Begitu sedihnya Anantapindika. Apa yang dikatakan Sang Buddha? Jangan melekat. Kalau wiharanya terbakar, itu baik. Normal enggak itu? Itu baik. Anda mempunyai kesempatan untuk berdana kembali. Ini terjadi juga pada waktu wihara di Rengas Dengklok dibakar oleh orang-orang ekstremis pada waktu bulan puasa. Pada waktu Pak Oke masih menjadi direktur, dibakar habis. Pak Oke dengan saya kemudian memberitahukan, kita memberi kesempatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kesempatan kita untuk membangun wihara ini jauh lebih bagus. Kesempatan berdana. Kalau enggak dibakar, Anda enggak berdana, lebih bagus. Dan ternyata wihara Rengas Dengklok timbul dengan lebih bagus, lebih indah, tanpa harus menyakiti orang-orang yang membakar. Nah, bagaimana caranya kita itu mencintai tanpa melekat? Ini memang apa diajarkan Sang Buddha dengan cara meditasi, metta bhavana, anicca, anicang, segala sesuatu berubah. Bagaimana kondisi anak yang sakit itu berubah tanpa kita harus penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kemudian panik dan sebagainya. Kalau kita tidak panik, kita bisa mengatasi segala sesuatu. Ya. Cucu saya itu selalu step itu panas yang mendadak. Saya bilang tenang. Kalau kita tenang, ini anicca, sehat, panas, mendadak. Kita siapkan aja obat, siapkan karet. Kalau sudah mulai taruh sini. Dengan ketenangan kita bisa mengatasi masalah. Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan panik, kita tidak bisa mengatasi masalah. Salah-salah kita mengambil keputusan yang salah. Jari kita masukkan ke mulut anak itu, jari kita yang putus. Karena itulah saudara sekalian, ketenangan itu adalah kunci untuk kita bisa mengatasi. Kemarahan, ketakutan itu sumber malapetaka. Demikian pembahasan dharma saya, dan semoga pertanyaan Anda yang baik itu dapat bisa saya jawab. Semoga kita semua tetap dapat menjalankan dharma, belajar dengan dharma yang bagus untuk kebahagiaan kita, untuk selamat-selamatnya. Terima kasih. Sadhu.